Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 makhluk legenda yang dikisahkan di dalam Al-Quran dan hadis. Nomor 3 tidak lama lagi muncul. Ada banyak makhluk kuno atau makhluk eskatologi yang diceritakan dalam berbagai kitab suci di dunia. Di dalam Al-Quran dan hadis sendiri terdapat kisah-kisah yang menceritakan tentang makhluk ini. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kisah-kisah makhluk ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan berbicara tentang hukum. Berikut ini 5 makhluk legendaris dalam Al-Quran dan hadis, lengkap dengan riwayat kisahnya masing-masing. Yang pertama, buruk. Buruk merupakan hewan berbentuk kuda namun memiliki sayap. Hewan satu ini adalah tunggangan Rasulullah SAW saat peristiwa Isra Mi'raj. Buruk diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya atau kilat. Secara istilah, buruk dapat diartikan sebagai burung cendrawasih, yang dalam kamus dapat pula diartikan burung dari surga. Buruk berasal dari kata barku yang memiliki arti kilat. Namun pergantian istilah dari barku menjadi buruk jelas mengandung pengertian yang berbeda. Jika barku adalah kilat, maka buruk dapat diasumsikan sebagai sejumlah kendaraan yang kecepatannya di atas kilat atau sesuatu yang kecepatannya melebihi cahaya. Dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Didatangkan kepadaku buruk, yaitu hewan dabbah yang berwarna putih, atyad, bertubuh panjang, lebih besar dari keledai, dan lebih kecil dari baghal. Dan sekali ia menjejakkan kakinya yang berkuku, bergerak sejauh mata memandang." Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, Yajud dan Majud. Yajud dan Majud merupakan sebutan kepada bangsa yang akan muncul di akhir zaman. Mereka memiliki kekuasaan yang bisa merusak dan menghancurkan kehidupan di bumi. Sampai hari ini, suku bangsa yang disebut Yajud dan Majud masih menimbulkan perdebatan. Ada yang menyebutkan mereka sebagai bangsa Tartar, Mongol, Cina, dan sebagainya. Ada pula yang menganggap Yajud dan Majud sebagai nenek moyang bangsa Turki. Ibnu Katsir rahimakumullah menjelaskan, Yajud dan Majud adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Silsilah mereka dikatakan berasal dari keturunan Yafid bin Nuh alaihissalam. Artinya, mereka masih berasal dari jenis manusia dengan ciri khas yang membuat mereka tampak beda dari manusia yang umumnya. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, Yajud dan Majud memiliki muka yang lebar, mata yang kecil atau sipit, dan warna putih di rambut atau mereka. Bentuk wajah mereka dikatakan mirip perisai. Hadis riwayat Ahmad. Di dalam Al-Quran, Yajud dan Majud dikisahkan sedang diisolasi oleh tembok atau benteng logam yang dibangun oleh Raja Zulkarnain. Mereka akan keluar di waktu yang telah ditetapkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga apabila dibukakan tembok Yajud dan Majud dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit. Maka tiba-tiba terbelahlah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 96-97. Yang ketiga, Dajjal. Dajjal merupakan raja dari segala kezaliman yang muncul menjelang hari kiamat. Ia adalah makhluk yang sangat jahat dan juga pembawa fitnah mengerikan di akhir zaman. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya untuk membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi sebagai bentuk perlindungan dari Dajjal. Bisa juga dengan berlindung di kota Madinah dan Mekah, karena hanya 2 kota ini yang tidak bisa dimasuki Dajjal
karena dijaga para malaikat. Mengenai wujudnya, Dajjal diceritakan sebagai seorang lelaki yang memiliki rambut keriting dengan mata kanan yang buta. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki pendek. Jarak antara kedua betisnya berjauhan, keriting, buta sebelah, mata yang terhapus tidak terlalu menonjol, tidak pula terlalu ke dalam. Maka jika dia melakukan kerancauan, mengaku sebagai Rob kepadamu, maka ketahuilah, sesungguhnya Rob kalian tidak buta sebelah." Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, Azazil. Azazil merupakan pemimpin kelompok setan dari kalangan jin dan manusia. Sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Azazil adalah pemimpin dari para malaikat dengan wajah yang rupawan dan memiliki 4 sayap. Pendapat lain mengatakan bahwa Azazil dahulunya bukanlah dari golongan malaikat. Ia dilaknat karena ia tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengubah kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging menonjol ke atas, wajahnya seperti kera, dan kedua mata yang terbelah sepanjang wajahnya. Azazil akan hidup sampai hari kiamat. Ia juga berjanji akan menyesatkan manusia sebanyak mungkin untuk menemaninya di neraka kelak. Dikisahkan bahwa Azazil meminta kepada Allah, "Ya Tuhanku, kalau begitu beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Quran Surat Al-Hijr ayat 36. Dalam ayat lain Allah menjawab, "Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya." Quran Surat Sad ayat 85. Yang kelima, Dabat Al-Ard. Dabat Al-Ard dikisahkan berbentuk binatang melata yang akan keluar di kota Mekah dengan gunung Safa setelah peristiwa matahari terbit dari barat. Dia muncul dan berbicara dengan kata-kata yang sangat fasih dan jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan apabila perkataan telah jauh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami." Quran Surat An-Naml ayat 82. Binatang ini muncul dengan membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam dan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akan keluar binatang melata dengan membawa tongkat Musa dan cincin Sulaiman. Lalu ia akan menyinari wajah mukmin dengan tongkat dan menstempel hidung orang kafir dengan cincin, sehingga orang-orang yang ada di meja makan berkumpul dan dapat mengenali satu persatu. Seraya berkata, 'Ini mukmin,' dan yang lain berkata, 'Ini kafir.'" Hadis riwayat Ahmad. Itulah 5 kisah makhluk yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat.